pertama itu ya, ikon itu ya. Jadi itu cukup mempengaruhi para relawan. Justru menurut kami perangan kita ibarat dalam ibaratkan perang itu justru saatnya setelah pencoblosan itu. Bagaimana kita berjuang? Secara nyata kita semua tahu ketidakadilan, kecurangan dan segala bentuk, bahkan kalau ada yang mengistilahkan dari beberapa tahun itu, ini bukan hanya kecurangan tapi kejahatan, bukan kejahatan demokrasi, gitu kan ya? Tidak sekedar kecurangan biasa. Semua orang tahu, anak kecil itu sudah mulai paham ini tidak benar, gitu kan? Jadi justru sekarang kita berjuang. Ini awal sesungguhnya, ya, perlawanan kita terhadap kezaliman, bukan kepada rezim atau semacamnya. Yang kita akan lawan adalah kezalimannya, ketidakadilannya, ya, penyimpangan terhadap masalah-masalah. Yang terakhir adalah kita juga nanti tidak hanya seperti arahan Pak Anies juga yang beberapa tahun mungkin teman-teman sudah mendapatkan informasi bahwa apapun itu hasilnya kalau itu dilaksanakan dengan benar dan baik sesuai dengan aturan yang ada, insya Allah teratur. Sepakat? Kalau itu berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan, itu sepakat kita kalah dengan terhormat. Tapi kalau terjadi sebaliknya, kita harus perjuangkan itu. Ya, kalah terhormat, benar juga terhormat. Itu yang kita inginkan bersama. Tadi sudah sampaikan bahwa perjuangan kita bukan hanya sampai tanggal 20 itu yang diumumkan saja. Tapi setelah itu, kalau Pak Anies menang, insya perjuangan kita lebih ringan. Tapi kalau Pak Anies kalah, berarti perjuangan kita lebih berat. Kita siap dan berjuang terus. Ya, semua siap ya. Apapun itu, saya perlu ingatkan adalah ini penyakit yang paling mendasar. Ya, baik dari diri kita sendiri, termasuk saya mungkin. Satu, luruskan niat. Ya. Kita kalah untuk perubahan dengan perubahan. Kedua, jaga persatuan. Karena sekarang ada upaya-upaya untuk melemahkan kita dari sisi persatuan kita. Bahkan hari ini, itu sudah diinformasi bahwa hari ini ada keputusan yang secara langsung tidak langsung kita sadar itu dari mana asalnya, bahwa hari ini tidak ada yang namanya acara identitas, kan? Padahal kita teruji satu pekan sebelumnya bahkan untuk kita mengadakan acara di sini, ya, otomatis tidak mungkin dong kita di sini dibukakan pintu tanpa ada pemberitahuan dan diizinkan oleh dan mencegah kita mas datang. Soal timnas nanti ikut acara ini juga itu urusannya beda, ya kan? Tapi ini adalah bagian daripada upaya kita dan juga untuk membantu timnas bagaimana perjuangan kita bisa jalan. Mungkin kurang lebih seperti nanti biar acara resminya nanti secara teknis kita akan buka dulu, kemudian nanti ada sambutan sedikit para teman halangan dan beberapa teman halangan keluarganya jadi bisa hadir. Kalau jumlahnya di sini saya berharap ini menjadi simpulnya. Jadi 50 orang, 40 orang di sini saya berharap jadi 40 orang. Kalau bisa ya. Jadi kalau satu simpul bisa punya 1000 ya, dan bergerak di seluruh wilayah paling Jabodetabek, insya Allah ini punya kekuatan luar biasa. Cuman yang kita harus jaga adalah militansi kita. Karena upaya pembebasannya luar biasa. Kita termasuk dari orang terdekat kita juga. Ya, semangat. Insyaallah yang bisa kita buka dengan acara, kemudian nanti ada deklarasi. Dan khusus ini kita permintaan sikap tidak di sini, mungkin kita akan di posisi besaran yang di sini. Ya nanti bisa diambil videonya, ya. Untuk nanti bisa semuanya dapat. Dan juga pernyataan sikap ini sesuai dengan arahan daripada Presiden Timnas bahwa kita tidak boleh gegabah juga. Ya, semangat boleh, tapi tetap harus hati-hati. Karena kita hadapi bukan soal musim, kita hadapi adalah raksasa. Ibaratnya kita ini semua menghadapi gajah, tapi mungkin tidak sering makan gajah. Sakit
tinggal bagaimana kau ucapkan saja. Ya, insya Allah bisa. Ya. Kemudian juga semut itu walaupun kecil tapi kita nggak mungkin kan ya. Ya. Kita sampaikan juga ke keluarga dan seterusnya. Kita betul. Ya. Kemudian misalnya setelah nanti ada konferensi persnya atau adalah sikapnya, kemudian nanti ada langsung ditutup dengan satu hal yang inginkan kita hati-hati, ya, tetap harus menjaga sikap, tetap harus informasi yang masuk di grup kita dari timnas sendiri itu tolong ditingkatkan juga, ya. Karena beberapa kejadian kemarin waktu di demo itu tidak mungkin arahan, akhirnya justru jadi masalah nanti kena ketika yang terjadi siapa nggak tahu. Mungkin menurut saya silakan dulu. Terima kasih Pak Ketua. Sebelum pada Bapak Ibu saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktu untuk acara ini. Meskipun tadi ada sedikit, nggak sedikit sebenarnya trouble ya. Jadi ada bosan, entah dari mana itu yang menyatakan kalau acara ini tidak ada, acara ini hoax atau apapun itu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu masih menyempatkan datang ke sini untuk menghadiri acara ini. Dari sini kita bisa lihat ya Pak, itu militansi dari Bapak Ibu semua. Termasuk juga ini mungkin seleksi alam ya Pak ya. Seleksi alam dari bagaimana kita diuji, sebagaimana kesetiaan kita untuk perjuangan ini, perjuangan untuk perubahan ini, begitu. Dan sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan yang sudah dibawakan sedikit tadi oleh Ketua Panitia kita Bapak Ilyas. Acara kedua, Lagu Indonesia Raya. Dimohon nanti untuk Bapak Ibu berdiri ketika menyanyikan lagu ini. Acara ketiga, ucapan selamat datang sudah saya bicarakan tadi. Keempat adalah laporan dari Ketua Panitia, langsung akan dibacakan oleh Bapak Ketua Panitia kita. Berikut sambutannya Pak ya, karena beberapa yang kita undang sedang berhalangan hadir. Jadi yang berkesempatan Bapak Ilyas Jufri, Panitia kita. Dan acara puncak pada hari ini adalah acara pernyataan sikap dari kita relawan Bapak Anies Baswedan. Dari beberapa simpul yang sudah hadir di sini, dari perwakilan simpul yang sudah hadir di sini, dan insya Allah acara ini akan disebarkan di sosial media. Semoga itu menjadi penyemangat kita nanti, penyemangat yang tidak hadir di sini, semuanya mungkin bahkan seluruh rakyat Indonesia untuk perjuangan ini. Dan acara ke-8 adalah terakhir, itu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak dan Ibu berdiri. Mohon maaf karena musiknya tidak ada ya. Enggak ada. Ya. Kita ini aja, mungkin saya aja yang ini ya, yang Jadi ketika mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, mohon menyanyikan ini hikmah agar supaya kita semangat kita semakin besar untuk perjuangan perubahan ini. Amin. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
Terima kasih. Bapak Ibu persilakan duduk. Dan acara selanjutnya adalah laporan sekaligus sambutan dari Bapak Ilyas Jufri selaku Ketua Panitia dalam acara ini. Dipersilakan untuk Bapak Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam upaya kita memperjuangkan keadilan, dalam upaya kita untuk jadi yang kita inginkan adalah agar keadilan bisa ditegakkan dan juga adanya perubahan. Salam dan salam kasih kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau yang sudah terhadap kita, kepada para ulama-ulama yang telah juga mensupport kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Doa beliau juga menjadi bagian daripada semangat kita, dan semoga kita tidak berhenti di jalan apapun keadaannya. InsyaAllah kita semua akan berjuang bersama-sama ya, sampai nanti semua yang kita inginkan. Kita tidak tahu apakah bisa selesai dalam waktu sehari, 2 hari, bahkan sebulan, 2 bulan atau berapa lama, kita tidak tahu. Karena yang paling penting bagus sekalian sebagai orang beragama, nomor satu yang kita harus yakin betul bahwa kemenangan itu dari Allah Rasulullah. Ya, tapi kemenangan itu tidak akan mungkin Allah berikan begitu saja tanpa ada sebuah perjuangan. Jadi kalau ada narasi yang melemahkan kita bahwa ya sudahlah, kalah aja, terima aja. Kalau kalah dengan benar nggak ada masalah kita. Kita dari sportif ya Pak ya, insya Allah sportif. Tapi kalau kalahnya kemudian bukan karena kita memperjuangkan kita menjadi penguasa, tidak. Insya Allah Bapak juga tidak seperti itu. Yang kita akan perjuangkan adalah ketidakadilan dan tidak kebenaran, pelanggaran-pelanggaran itu harus kita perjuangkan. Sudah berapa lama itu sudah lama terjadi sebetulnya. Ya itu yang harus kita mulai dari sekarang. Kalau kita tidak mulai kapan lagi, ini momentum yang sangat tepat. Ya, Mas Ferrari bisa sampaikan, ini tidak bisa dilakukan dengan serampangan begitu saja. Harus terorganisir, ya, terorganisir, mengikuti arahan. Semangat saja tidak cukup kalau tanpa mengikuti arahan. Ya, berperang itu bukan cuma takut, wah kuat kalau atau tembak, terus apa lagi? Ya, karena tidak mengikuti arahan. Ya, jadi harus mengikuti arahan. Walaupun kita mungkin bagus semangat luar biasa. Sama kayak saya kadang-kadang saya begitu juga. Seperti itu. Ya, memang seperti itu. Strategi itu penting. Terus yang kedua, bagi sekalian, saya sangat bersyukur bahwa kalian betul kita tidak kenal sebelumnya. Ya, atas nama kita berjuang, ya, berjuang yang sama, insyaAllah kita akan berjuang sama-sama. Walaupun perjuangan kita tidak selalu harus bertemu di sini. Mungkin kita hanya ketemu di WA, mungkin di medsos, atau kemana saja. Allah menilai kita. Ya, perjuangan tidak ada sia-sia. Ada yang mengatakan kalau 12 gimana? Itu bisa Allah. Perjuangan kita bukan Allah menentukan hasil, tapi prosesnya. Serius kita melakukan proses ini dengan benar. Ya, kita mungkin takdir itu nanti harus kejadian. Kita akan udah takdir kita kalah. Tahu takdir dari mana? Benar nggak? Ilmu dulu. Pengumuman resmi itu kan baru tanggal 20, itu takdirnya nanti. Sekarang takdir bisa berbeda kan? Bisa kita, bisa yang lain, kita nggak tahu. Itu harus jadi jangan salah kadang-kadang membawa takdir tapi dipintirkan sedemikian rupa. Sehingga kita berjuang saudara. Itu kan perjuangan. Nanti kita kalau sudah berjuang sampai seluruh kemampuan kita, potensi kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan kalau habis,
Ya, goalnya di mana itu berkata. Dan goalnya ini nanti secara legal, secara formalnya adalah tanggal 20 itu berlebih. Ya kan bataskan segitu. Kalau seperti itu nanti tentang akhirnya berbeda, memang sudah ditulis lebih mampu. Nah itu. Dan sekarang kita ingin membuktikan Allah untuk mentakdirkan yang mana, gitu kan? Itu adalah hasil itu adalah nanti urusan Allah. Yang kita harus jaga sekarang bagus sekali adalah prosesnya lakukan dengan benar. Ya, kalau kita membela, kalau kita berusaha untuk menegakkan keadilan sementara kita juga melakukan pelanggaran, itu berarti tidak jauh. Ada beberapa teman yang kemudian melakukan upaya untuk Pak Anies atau perolehan ini, tapi dengan cara-cara justru secara sadar atau tidak, langsung atau tidak, mereka melakukan pelanggaran. Kita juga nggak mau seperti ya, yang kita perjuangkan bukan semata Pak Anies, kan? Pak Anies untungnya saja. Yang kita perjuangkan adalah perubahannya, keadilannya, bukan karena Pak Anies. Kita tidak pernah punya niat memerangi seseorang, tidak. Memerangi siapapun ya, yang berkuasa, tidak. Kita yang perangi adalah kezalimannya, ya, ketidakadilannya, ya kan, kecurangannya, dan seterusnya. Ya. Itu yang kita perangi. Jadi bukan memerangi si asik tidak. Kalau mereka sudah baik, teman-teman juga termasuk yang lain. Oke. Saya berusaha di posisi di sana karena ini apa namanya bukan acara khusus tadi yang tadi yang perlu dimasukkan atau di share nanti bukan dari sambutan saya yang di share intinya adalah ya deklarasi itu atau pernyataan sikap. Mungkin saya posisinya berubah. Ya, mohon maaf dari Mas Dino. Bapak disitu Bapak. Karena ini kita mengantisipasi karena memang sekarang ini luar biasa. Banyak secara ilmiah itu memang ya semuanya. Potong. Apalagi kita yang sudah hidup dengan ini, kalau informasi apapun yang ada, yang kira-kira memang nggak masuk akal atau nggak sesuai dengan arahan selama ini berkenas atau selama sendiri, Iya. Takutnya nih Pak dorong. Ya pasti jagain. Nanti kalau mau ditutup saya pindah. Berapa banyak atas nama Kenas, mereka nggak pernah Kenas. Atau Kenas yang pernah mereka. Apalagi kalau bisa dengan apa? Dengan kalimat tulisannya, CV juga. Ya. Bahkan yang seperti ini video pun bisa dietik karena canggih kan. Itu yang harus dibahas. Intinya kalau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang selama ini sudah disampaikan oleh Kenas atau Pak Adi sendiri, berarti itu bukan dari ya. Tapi kalau datang yang begitu diingatkan aja, ya, jangan begitu. Kalau belajar ya sudah kalau itu tergantung repot, ya. Jadi secara baik kita harus lakukan dengan cara yang baik, baik dengan cara yang baik. Jadi akhir sebelum dimulai ini sebenarnya acara ini. Ya, ada beberapa memang ini harus ada hal-hal kalau kita dari luar tadi yang kita bisa lihat mereka dari luar sana. Kami kenal ya dari luar sana. Ya.
tapi mereka usahakan hanya dari panitia saja. Nanti insya Allah kita kasih, kita akan kasih hasil rekamannya atau video atau fotonya, supaya satu ini aja. Karena kemarin begitu lah. Ketika kita share itu acara ini, karena kita juga lupa ngasih tahu, begitu kita share semua itu punya share, ya kan? Dan banyak pintu makanya. Kalau udah dari banyak pintu, kita mengerti dari itu susah kan? Susah mengontrol. Ya. Mungkin gitu. Jadi saya berharap teman-teman walaupun kita belum kenal dari manapun, Bapak Ibu sekalian dari manapun, kita sama-sama bekerjasama untuk perubahan. Sekali lagi untuk perubahan bukan semata untuk Pak Anies. Ya. Pak Anies itu kan nanti sampai tahun 20. Ya, jadi alhamdulillah nggak jadi, tetap kita ada perubahan. Ya. Setuju kan? Perubahan sampai tanggal 20. Perubahan sampai tanggal 20 aja. Itu selesai. Saya berharap tidak sampai di situ. Karena apa? Kalaupun Pak Anies jadi presiden, kayak kita masih banyak Pak. Banyak. Relawan, tapi relawannya. Relawannya. Sampai ini nggak dapat tuh. Saking relawannya. Mohon maaf ya. Dari tadi juga sini nggak ada apa-apa. Ya. Insya Allah ini semuanya, semua kebaikan yang kita lakukan tidak ada sia-sia. Bukan hasilnya, tidak ada sia-sia. Selama yakin kita benar ya, biarkan Allah. Allah akan catat, tidak ada sia-sia. Ya, gitu ya. Keluarkan kita, keluarkan semua tim, keluarkan semua teman-teman kita yang ada, tetangga kita yang bahkan teman-teman kita yang selama ini yang berusaha kita, bahkan lawan berusaha kita. Pasti kalau telah menyusul ya biarin tapi berjuang sekarang ya. Setelah itu ngapain? Karena banyak yang milih karena tidak semua. Mungkin dari saya bisa saya sampaikan. Jadi di sini alhamdulillah dari meskipun kita nggak tahu nanti mungkin saya akan secara pribadi kalian lagi simpul saya satu. Nanti kalau saya jawab satu-satu nggak apa-apa ya? Apa ya? Kalau nggak capek. Tapi dari nomor telepon yang ada, saya akan komunikasi ya, satu-satu, terutama yang bukan dari, kalau kami dari SPI, dari Satgas dari Indonesia, tentunya dari ADI dan seterusnya kan, kenal kan, pasti dari SPI kan. Saya akan ganti gimana kabar segala macam, bagaimana perjuangan seterusnya. Ya. Semoga dengan ucapan itu tidak terganggu ya, bahkan mungkin jadi kita malam. Karena karena untuk hal-hal yang sangat urgent itu kadang-kadang kita harus bahkan kita ditelepon dan juga itu telepon siap kalau ada nomornya, kalau nggak kenal nomornya jangan angkat. Oke, demikian Pak ya dari saya menemui rumah. Semoga tetap semangat ya, tetap kita berkoordinasi, tetap kita berjuang ya, satukan barisan. Dapat kalau kita satu satu kuat ya. Seorang apa namanya pemain bola kapten sehebat apapun terus sendiri berkali siapa itu? dengan kita itu yang paling penting ya, dan sama-sama berjuang. Ini yang bisa saya sampaikan. Maaf. Dan terus nanti kita bisa setelah itu bisa ngobrol ya kepada mungkin serahkan kepada bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, demikian tadi sambutan sekaligus sekolah yang dari Bapak mungkin bisa dilanjut untuk deklarasi atau teknisnya seperti apa? Terima kasih. Ini saya langsung kasih karena itu selesai. Perlu dipertanyakan? Oh iya, tadi ada yang bertanya, kira-kira ada sesi tanya jawab Pak. Biar mungkin ya, sebelum kita deklarasi Pak.
Pak. Jadi biar atau gimana ya? Posisinya biar enak gitu loh. Jadi yang lainnya bisa lihat semua. Ini aja. Oh ya udah. Siap. Baik, Bapak Ibu yang bertanya siapa tadi? Ibu ini. Pak Ibu dulu, Ibu siapa? Ibu Yanti, habis itu baru Bapak Pak Sendar. Oh ya. Baik, Ibu Yanti silakan. Maju ke depan aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya habis mentar free day jadinya belum pulang. Tadi sampai sini jam 10. Yang perlu saya mau tanya Pak, ya, untuk tadi Bapak bilang mengenai usaha kita di tanggal 20. Nah, kita bukan berandai-andai. Bila mana kita kurang, apa yang akan kita lakukan? Sedangkan kecurangan itu dan jelas nyata dari awal, gitu Pak. Jadi gimana untuk para relawan ini, untuk artinya bukan menghibur ya, untuk memberikan semangat dan untuk mengembalikan lagi girohnya dia gitu sebagai anak-anak gitu. Satu, kedua, ini pengalaman saya nih Pak. Saya kan tadi bilang ya, saya ini dari Akbar Indonesia berpindah nama menjadi KLP. Yang saya lihat kan dari beberapa yang simpul yang udah ada Pak Tuan, saya melihat ini kok jadi antara relawan Amin jadi main bola, jadi ribut-ributan. Saya di situ sekedar umum. Jadi saya bingung, anggota saya tarik, ya datang ada anak. Saya nggak tahu sebelumnya karena mereka awalnya memang sudah ada di simpul. Saya bilang kalau kalian mau main gontok-gontok kan jangan antara kita. Kalau kalian mau 01 atau 02 silakan, saya dukung. Saya bilang, tapi kalau satu sama satu ini, kalian tahu nggak? Sepertinya mereka dia domba sebenarnya, sama-sama bagus prestasinya, nggak sadar di situ. Nah, jadi itulah saya ingin itu ada pencerahan dari perkumpulan ini, bukan hanya memiliki suatu ini, tapi kalau energinya itu buat kita seperti apa? Itu jangan kita datang antara sepertinya kalau saya ya Pak saya doang atau jangan ya seperti ya. Untuk kalau dia sudah lama merasa udah lama di dalam simpul, merasa paling paling oke, paling hebat gitu. Nah kita yang baru ya kan sepertinya kayak anak tiri. Ya, di situ udah kelihatan, ya kan, dari bahasa tubuhnya. Jadi kita merasa minder. Jadi kita merasa kalau begitu kita kan semua juga di sini. Tanpa dibayar juga, mau yang pertama, mau yang kedua. Gitu. Kalau seumpama, saya di Simpul Akbar tidak ada di dalam TPS, tapi saya mendengar suara saya. Cuma persoalannya, ya kan, saya lagi itu daftar lewat online itu tidak diterima, nggak bisa masuk. Akhirnya saya sudah bicara sama Pak Ibu. Nah, yang saya sudah deklarasi di hotel, saya sudah dikeluarkan SK itu dari Akbar awalnya. Tapi tidak ada. Mungkin kalau nggak deklarasi nggak ada SK ya nggak masalah. Kok akhirnya beberapa kali saya bilang jangan. Nah, lebih baik kita bubarkan aja. Tapi kebetulan saya di salah satu pembina saya Pak Edi Sudiarno, saya koordinasi gimana ya kita mau bubar. Akhirnya Pak Edi bilang jangan karena dan saya tidak mereka. Nah, jadi saya bisa menyemangati dan bisa mengambil dari semua ini berilah yang positif, artinya tidak ada namanya anak tiri, anak kandung, gitu semua anak. Pak, Bapak sebagai orang tua. Ada beberapa hal yang disini menjadi kewenangan saya jawab. Kalau itu adalah kewenangan saya selama saya
karena tadi dia Ada ya? kalau masalah sampai tanggal 20 seperti apa macam kita sebentar di mana ada beberapa kemudian kita memang poin itu ada ya kok seperti ini yang saya lihat kemarin saya bertemu dengan beberapa teman di mahasiswa dari Semarang dari juga begitu. Sekarang yang kita harus lakukan adalah koordinasi. Kemudian kita harus tahu arah-arah ini dari arah tersebut, bukan dari arah masing-masing. Kalau arah masing-masing walaupun sama-sama mendukung kami, ya. Bahkan sekarang ada koalisi dengan 03. Itu yang paling dijaga adalah kalau proses komando, kalau belum ada komando, jangan maksain diri. Ya, kadang-kadang karena kita tidak sabar, kita harus maksain. Kalau ini gimana, gitu kan? Kalau dua kali begitu, kalau langkah-langkah yang secara umum sudah diketahui nanti ada dalam kan? Ternyata setiap itu satu tentang masalah angket, kemudian masalah KPU, kemudian masalah apa namanya pemakzulan dan seterusnya itu yang lain-lain nanti. Kalau seandainya nanti itu semua dicuek itu kan selama ini apa yang dicuek tetap berjalan kan? Apa channel balik? Kalau itu bukan YouTube. ya. Kalau seperti gimana kita turunin itu bukan lagi tangan. Pasangan itu ada banyak. Tapi jangan melakukan sendiri-sendiri. Saya pastikan bukan kalangan yang skala itu sih bukan kita bukan untuk kok saya tampil di sini sebagai kenal orang, saya bukan kekayaan. Itu kan menjadi manusia kalau muncul itu kalau menurut saya ini ya kalau sedikit atau nggak enak sedikit biasa aja manusia ya. Tapi jangan muncul saya di orang ada cuekin dari orang baru kalau masalah baru sendiri karena masalah dukungan dan pendampingan saya di sini mungkin itu kalau masuk cuma saya tidak dukungan bukan dukungan bukan itu nanti yang paling berkurang yang paling berkurang semuanya itu kan baru belum tentu yang baru itu kemudian pasti itu ada yang sudah berkawan ya kan cokol itu dan ada yang kemudian presiden tidak ada pergerakan gitu itu kan saja ada gerakan tapi baru kerja baru seperti Pak Anies orang baru yang punya kecil itu mungkin yang yang lain ini persoalan kita ya kembalikan kita ya sekarang yang kontribusi kita apa jangan ini kontribusi orang lain ya Pak belum ngapain sih dan belum ada hasil kok
memang ada dalam administrasi formal, baik formal Kabupaten Desa Amin, Dinas. Kalau dalam bentuk kemarin ada yang sebagai saksi resmi, baik di dalam kalau di dalam resmi, tapi luar yang tidak. Memang ada, karena memang tidak semua tercover. Tahan terlambat atau apa, nggak tahu namanya tadi tercover intinya begitu ya. Ya, nggak apa-apa. Bergerak, tapi usahakan kalau bisa jangan bergerak sendirian. Sendirian itu belum ini pasti harus sendiri. Kalau tidak tercover, bukan beberapa itu contoh kayak saya kemarin waktu di beberapa yang masuk itu, dia nggak dikira di mana-mana. Cuma kesimpulan yang nggak bisa. Ada tahu aku nggak bisa, aku nggak bisa. Kayak sudah buat dan jelas sekitar beberapa orang. Nanti laporannya dibuat secara resmi, tim yang minum resmi nyambung ke Dinas itu. Insya Allah pahalanya juga sih. Hasilnya insya Allah pahalanya juga. Kalau pahalanya bisa diakui kadang-kadang pahalanya. Nanti berapa sedikit saya tambahin artinya ibu ini kan foto-fotokan di internal itu lupa dengan pertemuan awalnya bahannya itu jadi dia habis di situ aja energinya betul nanti dinyatakan ya kita sebagai pemilik ketua kita yang boleh dan kita bawa kadang-kadang ada beberapa ketua yang terbawa oleh anggotanya kalau itu usianya ketua semua udah pakai stem ini satu dua tiga susah pak kalau ini siapa nih karena pemilihan mau tetap di situ dengan konsekuensi mungkin ya dalam tidak diakui bukan diakui sebenarnya tidak terdaftar gitu ya konsekuensi seperti tadi itu juga yang sama tapi kalau mau berarti bergabung sama yang sudah daftar tapi perbedaannya ada perbedaannya tetap sama sama aja sebenarnya dan Pak Ali sendiri nggak pernah bilang mengakui itu kan istilah yang kita buat sendiri ya kan ya, itu jangan bawa tadi teman-teman diarahkan sendiri kalau ada begitu diarahkan aja gitu ya. Oke satu lagi yang hebat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sunda. Dari relawan Pendopo Indonesia Sejahtera. Pendopo Sejahtera ini naungan Anies langsung Pak. Kenapa Pak Pendopo? Karena itu menyau Anies. Awal-awal berdirinya Pendopo itu dari pilkada DKI kemarin. Kami mengikuti Timnas itu dari awal, dari pembentukan direktorat pemeriksaan dan saksi yang berawal di sebelah kami di situ, bahkan di situ sudah tidak ada lagi. Nah, sampai itu perjalanan berdirilah yang namanya direktorat saksi yang sekarang ini pakai atribut bapak-bapak ini. Ya, saya ini dulu Pak. Maksudnya nanti pertanyaan. Saya pertanyakan begini. Nah, kenapa ini kita relawan? Itu pasti ada ketumnya. Apakah ketum itu masing-masing tahu dengan berada kita di sini? Satu.
Kedua, dalam direktur ini kan ada namanya Bakorda, Pak. Ketuanya ada. Bakorda di wilayah DKI itu ada ketuanya. Di daerah pun ada. Yang masih mau tanyakan, apakah masing-masing Bakorda ini tahu dan kader kita di sini? Saya juga ada di Bakorda, gitu. Saya juga ada di Bakorda di direktorat saksi itu sendiri, Pak, sebelum terbentuknya Bakorda. Gitu. Jadi artinya coba pertemuan ini saya tidak pertanyakan tadi saya juga kurang tahu. Saya jujur di Bakorda juga tidak ada atau undangan resmi yang bisa saya dapat share terbuka nih itu dari perbukaan saya namanya undangan saya pengen tahu udah lagi di buru-buru 10 ini. Jadi artinya tolong karena ini betul-betul tidak ada tahu, Pak. Satu itu, dua juga para ketua Bakorda di wilayah maupun di pusat, apakah itu tahu? Jadi itu aja yang perlu dijawab. Ya, pertemuan ini kita cuma tidak ada ini. Itu aja. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Bapak Hamdi dari ABRI 1. ABRI 1 itu kepanjangan dari Anies Baswedan, Rakyat Indonesia Bersatu. Dalam hal ini kami berjuang beralamat di Tebet, ya, di markas kami di Tebet, jauh dari masuk Jakarta Selatan. Oke, kita langsung fokus saja bahwa ini ada sebuah catatan-catatan yang ingin saya sampaikan. Ini tentang orasi politik saya, bahwa ini akan saya bacakan. Ungkapan hati pikiran aku persembahkan terkhusus kepada pejuang-pejuang pergerakan sipil dalam menegakkan keadilan Indonesia yang lebih baik. Ini aku bacakan di mimbar terhormat dalam melawan ketidakadilan. Inilah keberanian tanpa batas menerobos kemapanan birokrasi dengan mengistilahkan taktik politik teramat gila dan dahsyat. Kalau benar adanya aktor di balik permainan catur politik adalah Jokowi, berarti menerobos tanpa batas segala kemapanan atas kesepakatan institusi. Baik kartu merah kecurangan. Indonesia telah mengukir sejarah besar mengorbitkan wakil presiden termuda di Indonesia dengan kekurangan seperti cipir dan rasa was-was tak karuan, dan bahkan terlahir bayi sungsang dengan segala paksaan lewat operasi sesar oleh dokter bedah bernama Paman Usman, hingga itulah rasa was-was dan tak karuan hingga suara pekik pemakzulan mengisi semesta Indonesia Raya. Gedung MPR dan DPR digoyang dua kubu pro dan kontra. Sementara Jokowi merasa tidak terganggu, tetap bekerja dan bekerja warawiri ke penajam pasir, melewati atau mengawasi proyek pembangunan di ibu kota Nusantara bersama para menteri dan Panglima TNI. Dan ketika berhari-hari para demonstran bersimbah darah, bersimbah keringat, menyuarakan aspirasi, Jokowi tetap melenggang pergi ke Australia, pergi mengunjungi KTT khusus ASEAN dan Australia. Tidak seperti yang dilakukan semesta Indonesia Raya, mengulang peristiwa lama akan pecah tragedi berdarah bernama Mei 1998 yang tergambar sebatas para pemprotes ketidakjujuran dan pihak yang tersakiti merasa tercurangi.
Inilah semesta Indonesia saat ini yang menyatakan hampir semua pemilu terburuk telah terjajah dan merusak demokrasi, dan kita tunggu jalan cerita selanjutnya. Apakah anak haram konstitusi pemakzulan Jokowi akan terus terrealisasi, atau pelantikan presiden yang tidak diinginkan rakyat akan dilantik di Oktober 2024 sebagai resmian menjadi panglima tertinggi di Indonesia? Jawabnya adalah rakyat yang menentukan, bukan partai politik. Sekian, terima kasih. Semoga semangat kita itu nanti bisa kita konsolidasikan dengan baik, Pak ya. Sekali lagi ini perlu konsultasi dengan baik. Ya. Selanjutnya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Sifatnya konfirmasi, Pak. Ya, konfirmasi. Deklarasi ini apakah ingin melibatkan 01? Pak, sini Pak. Deklarasi ini apakah hanya melibatkan 01? Lalu tadi Bapak bilang ada relawan yang formal, apa berdasar ya? Otoritas dari penyelenggaraan acara ini atas nama siapa apa inisiatif kalau bukan dari dinas? Paham. Pertanyaan pertama dari Pak Surindas. Kalau dari kami, secara struktur kita sudah, kami dari SPI Pak, kalau nama kami SPI itu Satgas Peduli Indonesia, ya Satgas anti juga, cuma namanya aja. Namanya nanti tadi kan sudah ada nama macam-macam ya, baik itu Satgas apa. Ini sebenarnya ini sebelum pemilu. Ini sebelum pemilu. Terus kedua, seragam minyak ini Pak, seragam minyak belum bersih banget karena tahu sendiri kan kita semua serba mandiri, ya kan? Kita nggak ada donatur Pak, jadi dapat dikasih, makanya dibagi negara. Ya, paling selanjutnya Pak ininya Pak seperti itu terus nggak tahu. Yang penting ini hanya sebagai apa namanya sedikit penyamakan. Kalaupun nggak ada ya kemudian jadi gini Pak, kalau dari kami dari SPI Satgas Peduli Indonesia semua kita upayakan walaupun kita masih banyak kekurangan ya karena terbentuk dengan cukup cepat juga. Jadi koordinasi kita dari mulai dari pusat kemudian tingkat provinsi DKI Jakarta, kemudian kita sudah hampir di seluruh 20 ya, 20 provinsi yang tidak ada di seluruh Indonesia kita ada. Walaupun dari sisi jumlah masih macam-macam lah ya. Ada yang sudah sampai ke kabupaten, ada sampai ke kecamatan, ada sampai ke desa, ada yang baru provinsi aja. Kita tetap akan terus bergerak, supaya nanti dilengkapi. Adapun dari teman-teman yang lain yang kami undang pada hari ini, mungkin kami juga banggakan. Nanti teknisnya memang sebaiknya begitu ketika ada undangan. Kan gini, kami sendiri kan dapat informasi tidak langsung ke pusatnya. Tidak semua ada yang dari ya. Saya dari teman saya siapa namanya pusat langsung saya tahu. Ada yang dari cabang mungkin informasi itu. Dan dari cabang itu kan nanti harusnya diteruskan ke pusat supaya nanti rapi seperti itu. Yang saya dari SPI, saya dapat undangan saya di DKI Jakarta, ya kan? Tetapi posisi politik pusat, ya kan? Kita saya dapat undangan dari Abim, ya kan? Saya setelah dulu Pak Putnya, gitu kan? Cuma saya dapat undangan dari Bapak nih, berarti yang dapat undangan saya, tapi saya nggak boleh ini sendiri, saya sampaikan ke atas.
Sehingga nanti yang paling akan tahu kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ada yang bisa kita menjawabkan. Tugas kerja nanti masing-masing organisasi setahun kita sudah tahu lah ya. Seperti itu. Kemudian dari Bapak mungkin tidak perlu ditanggapi karena semangat. Oh iya. Ya. Yang jelas tadi semangat itu harus dijaga. Semangat Tadi harus dicoba baca lagi nih puisi yang selamatkan Indonesia. nanti kita acara sendiri. Tambahan Pak, gagasan aja boleh. Di mana koordinasi secara akurat terhadap kami yang sudah hadir di sini, nanti mekanismenya gimana supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Informasi khusus dari Mas Anies. Ya tadi saya tadi ini ada di sini nomor telepon yang sudah ada di situ. Ya nanti kami akan berupaya untuk bahkan telepon di sini. Ya kan? Saya kan tahu di sini ya wajah-wajah seperti ini di HP ini yang datang. Misalkan kita kami koordinasikan, nanti kami perlu masukan di sana. Dan kami juga akan bekerja seperti itu. Ini kebetulan kami yang mengadakan. Siapapun bisa mengadakan. Dari pihak kami yang tadi, misalkan Pak ada informasi apa Pak lanjutannya, ini udah tanggal segini. Ya, tapi tadi saya sampaikan. Nomornya ada Bapak. Ada lanjutannya. Ada akan informasi ada. Ini kan informasi. Tapi ini Pak Dedy sampaikan. Kalau itu memang kewenangan kami umum, secara umum kita punya kewenangan, kita sampaikan. Tapi kalau kewenangan yang berurusan dengan nanti harus dari tim Anies atau timnas yang memutuskan, berarti kita akan jawab. Untuk titip salam, atau mungkin ada kunjungan dari teman-teman. Silakan itu bisa nanti saya disampaikan. Kita harus ke ada saya di provinsi DKI kalau di pusatnya nanti bisa lewat saya dulu. Saya akan sampaikan. Kalau lewatnya boleh tapi keputusan bukan ada di. Jadi tadi kan Bapak jadi relawan yang berkorban kayak gitu. ya. Sebenarnya gini, istilah itu kan istilah ya, istilah aja, membedakan aja. Non formal sama non formal sebenarnya yang sama sih. Cuma gini bedanya, yang formal itu biasanya mereka bergabung secara resmi dengan timnas, gitu kan? Tapi jumlahnya memang banyak banget, gitu kan? Ya kemarin jumlahnya nggak salah ada 2.000 ya, situ besar. Tapi itu akhirnya tidak 1083. Ya, ya jelas ribuan ya. Tapi kemudian yang bergabung secara resmi itu memang tidak banyak. Karena mungkin ada beberapa hal keterbatas segala macam. Ada yang resmi mau bergabung silakan, tidak juga apa-apa. Yang penting perjuangannya sama, gitu ya. Jadi selain itu, ya istilah resmi dari semua tidak masalah. Yaitu organisasi sekecil apapun yang Bapak Ibu buat, ya. Kan memang kita selalu kita dari itu. Karena itu nanti kalau bukan kita bisa diurus sendiri, ya kan? Minimal organisasi apa namanya, ASURI dari apa tadi, SPP atau apa namanya itu, yang penting terorganisir dan baik ini mas. Ada ketuanya siapa segala macam, sehingga kita apa yang kita ya. Kemudian yang kedua komunikasi dengan semua tim yang ada yang kita bisa hubungi. Yang sekarang ada sini ada 10 simpul yang komunikasi terus. Ya, kalau perlu nanti, tapi tetap kami selektif. Karena memahami kami juga tidak kenal secara langsung. Ya. Jadi kalau ditanya masalah ini bukan dengan kasus atau 3, sebenarnya kita ingin semua yang mendukung perubahan. Ya, bagi 01 bahkan 02 orang yang mungkin. Karena juga ada juga Pak 02 yang kemudian menyeberang bergabung juga ada setelah pemilu. Ya, itu kita melihat siapa aja. Yang penting tadi satu kata, satu tujuan, visi misi sama. Kalau benar-benar kita berjuang 08 atau 10 juga silakan. Yang penting tadi benar gitu. Kalau nggak benar kita nggak bisa terima. Ya, ada di dalam ini bahkan di sini semoga tidak ada. Ya, yang memang punya tujuan lain, bukan untuk cari perubahan ini bagaimana kita berjuangkan gitu. Ada punya tujuan-tujuan yang memang sebenarnya tidak baik. Itu kita harus waspada juga, Pak. Ya. Kami mohon bantuan juga saling mewaspadai, bukan untuk mencuri orang benar, karena memang kita harus waspada. Ya. Mungkin ada yang atau apa juga. Ya.
itu yang sudah lakukan. Ya. Yang penting baca kita terkait di sini. Kalau baca jelas bedanya kita juga kan siapa untuk jawab. Terus terakhir nanti ketika nanti ya kapan dulu tahapan itu apa dan seterusnya. Ya. Sadar, tapi kalau yang urusan yang terakhir sampai tadi yang saya bilang, kalau semua langkah itu kemudian tidak diterima atau dicueki, langkah berikutnya apa itu? Ya, itu nanti bukan sekarang. Saya sih benar menurutnya ada buat saya. Ya, kabarnya rumah mau bocor salah satu repot saya ya. Karena itu ya. Demikian dari saya kita langsung. Kalau yang 2 hari kemarin saya hadir di sini juga, Pak. Acaranya sama. Tapi itu orang gimana? Kalau 2 hari saya nggak ikut ya mengenai acara apa karena di dinas tuh karena banyak tim, kreatif saya nggak tahu acara apa, ya. Nggak ada. Saya nggak ikut. Kalau begitu, apa ya? Langsung ke Deklarasi. Izin Pak. Mungkin ininya jangan